Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami akan membahas mengenai analisis kepribadian MBTI menggunakan Java Expert System dengan menggunakan editor Eclipse untuk memenuhi salah satu tugas kecerdasan buatan jurusan Informatika Universitas Siliwangi. Perkenalkan, anggota kelompok kami yang pertama Eva Sifaul Aliyah yang akan membahas mengenai permasalahan dan solusi yang terjadi. Lalu saya sendiri Diana Nurlita yang akan menjadi moderator dan juga membahas mengenai pengenalan Java Expert System dan juga MBTI. Selanjutnya ada Melki yang akan membahas mengenai penggunaan tools dan Hilmi yang akan membahas mengenai instalasi tools. Next. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas mengenai apa itu MBTI. MBTI merupakan sebuah alat psikologi yang dirancang untuk mengidentifikasi preferensi psikologi seseorang dengan cara mereka memandang dunia dan mengambil keputusan. MBTI ini dikembangkan berdasarkan teori kepribadian yang dikemukakan oleh Carl Gustav Jung, lalu dikembangkan lebih lanjut oleh Isabel Briggs Myers dan ibunya. Lalu untuk pengenalan tools, next. Nah, kami menggunakan Java JDX JRE. Java adalah salah satu bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web, aplikasi desktop, game, perangkat mobile, serta sistem enterprise. Selanjutnya, Eclipse. Eclipse merupakan lingkungan pengembangan terintegrasi yang populer dan banyak digunakan oleh pengembang perangkat lunak, terutama untuk mengembangkan aplikasi berbasis Java. Selanjutnya, tujuan kami untuk menjelaskan bagaimana kami menggabungkan konsep MBTI ini dengan teknologi sistem bakar untuk menghasilkan analisis kepribadian melalui pendekatan ini yang efektif dan efisien. Kami berharap melalui pendekatan ini kita semua bisa lebih memahami aplikasi MBTI di dunia nyata dengan dukungan teknologi yang canggih. Next. Nah, selanjutnya ada GSS, Java Expert System Cell, merupakan mesin inferensi berbasis aturan yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java. JS digunakan untuk membangun sistem pakar atau expert system dan aplikasi berbasis aturan lainnya. Sistem pakar adalah program yang menggunakan basis pengetahuan untuk memecah masalah dan biasanya memerlukan keahlian manusia. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan instalasi tools. Nah, untuk tool yang akan digunakan di sini, pertama ada Java dan yang kedua ada Eclipse. Yang selanjutnya ada Java Expert System Cell. Nah, untuk instalasi Java yang pertama, setelah mendownload aplikasi, lanjutkan dengan menginstal klik next pada setiap langkah. Setelah mengklik next, tunggu setelah itu akan minta untuk memilih lokasi penyimpanan folder di komputer. Yang selanjutnya, instalasi nomor 3 akan muncul pop-up seperti yang terlihat pada gambar. Anda dapat memilih folder tujuan yang diinginkan, lalu klik next. Setelah proses instalasi selesai, Anda dapat menekan tombol close untuk melanjutkan ke konfigurasi selanjutnya. Setelah beberapa saat proses, pada instalasi asam, masuk ke menu sistem, lalu pilih About. Pilih Advanced System Setting, lalu pop-up yang muncul, klik Environment Variable. Langkah terakhir adalah untuk menyalin alamat folder yang dipilih ke folder Patch. Pada bagian Patch, double klik, kemudian klik New. Dan pasti alamat folder tersebut yang telah disalin selanjutnya. Nah, pada instalasi Java yang terakhir, kita dapat mengecek di PowerShell. Masukkan command Java C
ke dalam PowerShell, lalu ketika sudah berhasil akan muncul seperti di gambar folder Eclipse yang ditunjukkan pada gambar pertama. Kemudian buka folder plugin dan paste di sana. Baik, terima kasih kepada Saudara Hilmi yang sudah menjelaskan mengenai instalasi tools. Selanjutnya ada rumusan masalah serta penyelesaiannya akan dibahas oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada rumusan masalah. Untuk mengembangkan sebuah sistem pakar ini dalam menganalisis kepribadian berdasarkan MBTI dengan menggunakan JES atau Java Expert System Shell di dalam tools Eclipse memiliki beberapa rumusan masalah, diantaranya bagaimana JES dapat diterapkan untuk mengidentifikasi tipe kepribadian MBTI berdasarkan input dari pengguna. Selanjutnya, seberapa efektif sistem pakar ini dalam menganalisis kepribadian MBTI jika dibandingkan dengan metode manual atau konvensional. Selanjutnya, apa saja kendala teknis yang mungkin dihadapi selama pengembangan sistem ini, serta bagaimana solusi terbaik untuk mengatasinya. Selanjutnya, ada penyelesaian. Pada pembuatan sistem pakar ini, untuk menganalisis kepribadian menggunakan MBTI dengan JES, dengan tools Eclipse, dengan menyusun aturan-aturan kepribadian MBTI sehingga dapat mengidentifikasi kepribadian data inputan pengguna. Setelah diimplementasikan dengan beberapa skenario dan hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem yang dibuat ini mampu memberikan hasil yang akurat dan cepat serta konsisten dibandingkan dengan metode MBTI manual. Dengan menggunakan sistem ini, menjadikannya lebih efisien dalam hal kecepatan dan kemudahan bagi para pengguna. Dengan menerapkan basis pengetahuan yang berisi aturan-aturan MBTI, dengan begitu sistem akan mengambil keputusan berdasarkan dari inputan pengguna. Selanjutnya, penyelesaiannya yang kedua, sistem pakar yang dirancang untuk menganalisis kepribadian MBTI memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya lebih efektif dibandingkan metode manual atau konvensional. Sistem pakar ini dapat memproses data dalam jumlah besar dengan cepat sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menganalisis kepribadian menjadi lebih singkat. Dengan basis data yang lengkap dan aturan yang ketat, sistem pakar dapat memberikan hasil analisis yang akurat. Namun, akurasi ini sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan dan kompleksitas model yang dibangun. Sistem pakar menggunakan standar yang sama dalam melakukan analisis, sehingga hasil yang diperoleh dapat dibandingkan secara langsung antar individu. Selanjutnya, penyelesaian pada nomor 3, pada sintak JES memiliki aturan yang sangat ketat di mana ketika menggunakan fungsi yang tidak valid atau salah mendefinisikan sebuah aturan, maka gampang terjadinya error. Oleh karena itu, pentingnya memahami sintak JES dengan baik dan sering gunakan fitur debugging dengan printout JES untuk melacak jalannya program. Selain itu, proses mengirimkan data dari Java ke JES mungkin rentan terhadap kesalahan dalam format fakta. Misalnya, salah mendefinisikan fakta atau tidak memetakan input pengguna dengan benar ke fakta JES. Untuk mendefinisikan fakta dengan jelas di JES, aturan yang salah atau tidak lengkap bisa menyebabkan sistem tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan data sudah sesuai dengan template JES dan melakukan uji aturan secara bertahap. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada penggunaan tools yang akan dibahas oleh Melki. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk penggunaan tools, yang pertama yaitu buka Eclipse, lalu tentukan folder untuk ruang kerjanya, seperti pada contoh berikut. Dan setelah masuk, klik New pada project untuk membuat project baru. Nah, setelah itu, setelah project dibuat, maka klik kanan pada folder project tersebut, lalu klik Properties untuk menambahkan Java Build Patch, dan klik Add External Jars untuk menambahkan mesin inferensinya.
Yang keempat yaitu setelah pilih Jazz yang diunduh, masuk ke folder lib dan tambahkan file Jazz dari folder tersebut. Selanjutnya, nah setelah itu pilih folder RSC, klik new, buat kelas untuk menyimpan kode Java. Setelah itu buat file baru untuk menyimpan kode Jazz dan berisi aturan-aturan dalam format Jazz. Yang ketujuh, buat kode Java yang menampilkan pertanyaan-pertanyaan, lalu memuat dan menjalankan file mbti.clp yang berisi aturan-aturan untuk melakukan inversi. Nah, setelah buat kode Jazz yang berisi aturan-aturan tersebut sesuai dengan pastikan aturan-aturan tersebut sesuai dengan kode Java yang telah dibuat untuk melakukan inversi. Dan yang setelah itu jalankan kode Java tersebut yang telah dibuat. Nah, untuk penggunaan tools lebih lanjut, di sini saya akan mencontohkannya terlebih dahulu. Baik, untuk implementasi kodenya yaitu seperti ini. Yang pertama, setelah membuka aplikasi Eclipse, tambahkan project dan setelah membuat kodenya, di sini saya membuat dua kode, yaitu yang pertama kode dengan Java untuk menampilkan pertanyaan-pertanyaan seputar MBTI. Dan yang kedua, ada kode berbasis aturan-aturan dalam Jazz untuk mengkonversi dari jawaban pengguna menjadi hasil MBTI-nya. Nah, untuk aplikasinya sendiri saya jalankan langsung. Nah, yang pertama yaitu ada jawaban-jawaban yang harus dijawab oleh pengguna. Di sini saya akan menjawab 10 pertanyaan yang telah saya buat untuk menentukan hasil dari MBTI saya. Nah, setelah semua pertanyaan dijawab, maka hasil MBTI akan dimunculkan, yaitu INTP dengan jawaban-jawaban pengguna. Di sini tertera untuk jawaban introvert atau extrovert, yaitu A dan A. Untuk pertanyaan untuk yang lainnya ini sudah ditampilkan. Nah, ini tipe kepribadian MBTI saya adalah INTP. Mungkin untuk implementasi sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Di sini saya akan membahas mengenai kesimpulan pada presentasi kali ini. Penggunaan sistem pakar berbasis Java untuk menganalisis kepribadian MBTI memberikan pendekatan yang efisien dalam mengenali tipe kepribadian individu. Sistem ini menggunakan algoritma dan logika berbasis aturan untuk mengidentifikasi karakter utama dari masing-masing tipe kepribadian MBTI seperti extrovert, introvert, sensing, intuition, thinking, feeling, judging, dan perceiving. Lalu kesimpulannya, sistem pakar ini yang berbasis Java menganalisis kepribadian MBTI menjadi alat yang bermanfaat di bidang psikolog dan pengembangan diri. Sistem ini efisien, praktis, dan dapat diakses oleh berbagai kalangan sehingga memperluas pemahaman tentang kepribadian secara interaktif dan ramah pengguna. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.